yang paling berbahaya yang ada di Liga Eropa saat ini. Nama-nama seperti Kylian Mbappe, Vinicius Junior, ditambah kedatangan Yan Diomande. Akan tetapi ada satu sosok yang berhasil memberikan warna baru. Carlos SP yang diproyeksikan menggantikan Gonzalo Garcia justru menjelma jadi idola baru. Aura haus golnya sudah terlihat saat melesaikan 2 gol di laga pramusim. SP saat ini sukses memberikan kesan yang baik kepada Jose Mourinho. Dengan kemampuannya yang baik sebagai striker nomor 9, bukan gak mungkin SP bakal menjadi salah satu sosok penting di perjalanan El Real meraih kejayaan di tangan The Special One. Bom waktu berbahaya di lini serang. Musim 2025-26 barangkali merupakan salah satu paradoks paling besar dalam sejarah Real Madrid. Ya, klub kebanggaan ibu kota Spanyol itu gagal mendulang satupun trofi di tengah performa tajam Kylian Mbappe. Mega bintang asal Prancis itu mengoleksi total 42 gol dari 44 penampilan di seluruh kompetisi. Catatan yang sudah lebih dari cukup untuk mengukuhkan namanya sebagai salah satu bomber paling mematikan di dunia. Terbukti, dirinya juga menjadi penyumbang gol terbanyak untuk El Real. Bahkan, El Dictator begitu jauh melampaui rekannya sendiri, Vinicius Junior, yang cuma mencetak 22 gol meski tampil lebih banyak. Statistik tuan muda Mbappe yang overpower itu lantas menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Mbappe yang terlalu gacor atau Real Madrid yang telah berjudi dan terlalu bergantung kepadanya? Malahan, sebagian penggemar Los Blancos lebih condong dengan asumsi kedua. Sampai-sampai mereka menyebut Real Madrid yang sekarang sudah terlalu Mbappe-sentris. Anggapan tersebut tidak datang begitu saja tanpa alasan yang jelas. Faktanya, Real Madrid memang berubah 180 derajat sejak kehadiran Mbappe. Tim yang awalnya menjunjung asas kekeluargaan yang dipenuhi tawa gembira, tiba-tiba berubah menjadi sasana tempur, tempat para pemain saling sikut dan beradu ego. Tidak ada lagi keseimbangan dan harmoni yang menyelimuti ruang ganti El Real. Disinilah ketergantungan Los Blancos kepada Mbappe menimbulkan prahara. Saat Mbappe absen atau tidak dalam performa terbaiknya, penampilan seluruh tim bakal ikutan jeblok. Masalah tersebut sempat menggentayangi Real Madrid di laga penentuan gelar musim lalu. Menghadapi rival abadinya, Barcelona, pasukan putih dihantam 2 gol tanpa balas akibat tak diperkuat Mbappe. Ironisnya, sang mega bintang justru memanaskan situasi lewat unggahan story Instagramnya setelah laga. Dirinya memang mengucapkan Hala Madrid, tetapi foto yang ia pampang adalah skor kekalahan Los Blancos dari Blaugrana. Seolah-olah ex-penggawa PSG itu ingin menunjukkan bahwa Real Madrid tidak ada apa-apanya tanpa kehadirannya. Tak ayal jika Mbappe berulang kali menerima kritik keras dari para legenda. Tak terkecuali ex-pelatih Real Madrid yakni Fabio Capello. Dengan kedatangan Mbappe, semua pemain malah bersaing untuk melihat siapa yang terbaik. Mereka sama sekali tidak saling membantu. Kedatangannya merusak keseimbangan yang dimiliki tim sebelumnya. Memang dia adalah pemain yang fantastis, tapi dia tidak memberikan keseimbangan yang dibutuhkan tim, singgung Capello. Pernyataan Capello itu semakin terbukti dengan kisruh antara Mbappe dan Vinicius Junior. Real Madrid terkesan terlalu memaksakan keduanya tampil bersama, meskipun terbukti tidak pernah maksimal. Mbappe yang diplot sebagai ujung tombak, acap kali bergerak ke sisi kiri, area vital yang seharusnya menjadi daerah kekuasaan Vinicius Junior. Akibatnya, serangan Los Blancos menjadi lebih mudah terbaca karena selalu bersumber dari sayap kiri. Alhasil, tabrakan taktis tersebut sempat beberapa kali mengorbankan Vini yang terpaksa bergerak ke arah tengah. Padahal Los Blancos tidak perlu memaksakan keduanya tampil bersamaan jika selalu berakhir buruk seperti itu. Apalagi, musim lalu mereka memiliki sosok potensial dalam diri Gonzalo Garcia.
Bocah lokal Madrid itu sukses mengemas 8 gol di semua kompetisi, meski lebih sering tampil sebagai pemain pengganti. Menariknya, Gonzalo justru jauh lebih tajam saat bermain tanpa kehadiran Mbappe. Seandainya lebih banyak diberi kesempatan, seharusnya Gonzalo bisa mencapai seluruh potensinya di Santiago Bernabeu. Dirinya bahkan bisa menjadi target man yang bakal diandalkan Real Madrid untuk masa mendatang. Sayangnya, manajemen Los Blancos justru berpikiran lain dan akhirnya melego salah satu talenta terbaiknya itu. Gonzalo pun dijual ke Fulham di bursa transfer musim panas ini dengan mahar 40 juta euro. Sepatu impor dari LC ini cuma 100 ribuan aja. Buruan cek link di bawah ini. Carlos SP mengatasi masalah besar Real Madrid. Kehilangan Gonzalo Garcia nggak membuat Real Madrid kehabisan akal. Buktinya, manajemen El Real langsung menambal kepergian sang bomber dengan mendatangkan wonderkid baru. Nama yang dimaksud adalah Carlos SP yang direkrut dari Levante dengan 25 juta euro. Proses transfer berjalan sangat cepat sampai SP sendiri mengaku terkejut. Siapa yang menyangka tawaran untuk anak muda datang sangat begitu cepat? Pemain 21 tahun ini sebelumnya nggak ada dirumorkan sama sekali yang nggak bisa dibilang sebagai skema transfer mendadak yang diperuntukkan untuk menggantikan Gonzalo. Jose Mourinho selaku pelatih yang meminta langsung kedatangan Tavernes ke Santiago Bernabeu. Arancha Rodriguez sudah mengonfirmasi langsung hal ini. Jurnalis asal Spanyol ini menyebut Mourinho tidak hanya menyetujui transfer SP, namun The Special One berperan besar dalam memilih dan terwujudnya kedatangan sang pemain ke Madrid. Artinya, juru taktik asal Portugal ini melihat kalau SP mempunyai sesuatu yang spesial. Hal ini wajar karena sang bomber memang memiliki kelebihan yang jarang dimiliki penyerang pada umumnya. Dia berpotensi menjadi Didier Drogba baru yang juga dilahirkan oleh The Special One. Saat didatangkan Chelsea, Drogba dianggap striker antar berantah yang direkrut dari Olympique Marseille. Lambat laun, potensi Drogba meledak dan dikenal sebagai striker berbahaya. The Blues sangat ditakuti hingga sang bomber menjadi ikonik hingga di masa pengabdian terakhirnya. SP sendiri memberikan warna baru untuk lini serang Los Blancos saat ini. Dia bisa menjadi pemecah kebuntuan kalau Kylian Mbappe sewaktu-waktu mengalami penurunan performa. Dilansir dari Marca, Gonzalo merupakan striker bertipe target man. Dia merupakan orang nomor 9 yang selama ini tidak dimiliki El Real sepeninggalan Karim Benzema. Kemampuannya mencari celah di sela sempit sangat bagus dan bisa menjadi senjata mematikan. Tendangannya memiliki ciri khas akurat serta kencang ke jala gawang. Statistik gacor SP bersama Levante musim lalu bisa dijadikan sebuah bukti. Dirinya mampu melesakkan 11 gol dari 25 laga yang dimainkan di La Liga. Gak hanya itu, SP diperkirakan bakal diproyeksikan seperti Joselu di musim 2023-2024. Sang striker saat itu menjadi pahlawan Real Madrid ke partai final Liga Champions. Dia masuk sebagai pengganti di menit 81 dan langsung mencetak gol penentu di menit 88. Real Madrid berhasil menyingkirkan Bayern Munchen dengan skor tipis 2-1. Padahal Joselu sendiri jarang mendapatkan menit bermain di sepanjang musim. Namun, dia berhasil membuktikan kemampuannya saat tim membutuhkan daya gedor lebih. Aura SP sebagai target man langsung muncul di pramusim dengan mencatat efisiensi gol yang ciamik. SP mencetak 2 gol dalam 4 penampilan, seluruhnya sebagai pemain pengganti. Catatan tersebut membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak Real Madrid selama persiapan musim baru. Hebatnya lagi, sang bomber hanya bermain dalam 153 menit. Statistiknya semakin menarik karena SP hanya melepaskan 5 tembakan. 4 tembakan mengarah ke gawang dan 2 diantaranya berujung gol.
sehingga efektivitasnya menjadi modal penting menjelang kompetisi resmi. Salah satu gol yang diciptakannya lahir dengan aura berbahaya ala striker house goal. Dirinya pandai mencari celah sebelum menyundul bola dengan akurat ke mulut gawang lawan. Karisma seperti ini yang memang dibutuhkan oleh pelatih Jose Mourinho. SP bakal menjelma sebagai salah satu kunci penting untuk Real Madrid berjaya di semua kompetisi di musim ini. Kaos boxy lengan panjang dari Benetton lagi turun harga jadi 100 ribuan aja. Cek link di bawah buat pakai voucher diskonnya. Dengan lahirnya sosok pembeda di lini serang Real Madrid, apakah ini bisa menjadi salah satu jawaban kesuksesan musim ini?